Proses kreatif yang kedua adalah curah kisah. Apa yang dimaksud dengan curah kisah? Saya ini tidak pernah mampu berhasil menjaga ide, inspirasi atau cerita yang berkelindan di dalam kepala ini kalau sedang bersama teman-teman. Kadang-kadang malah munculnya memang ketika ngobrol ya. Jadi misalnya sedang ada perjalanan ke suatu tempat atau sedang ngopi atau apa, kami membahas sesuatu, kemudian terbetik pikiran untuk mengembangkan tema pembicaraan itu ya. Misalnya lagi ngerasani teman atau sedang mengingat peristiwa yang lalu, kemudian mengandai-andaikan kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Wah, saya punya ide begini. Misalnya ada seorang yang patah hati karena misalnya pacarnya yang di luar kota itu ternyata seorang artis iklan yang terkenal. Dia merasa cemburu dan kecemburuannya itu dilukiskan dengan beberapa misalnya dia membuat iklan-iklan juga ya, bikin video, karena sekarang kan musim begitu ya, YouTube atau apa yang menunjukkan bahwa dirinya juga bisa seperti itu, dan dia bisa juga menggait ini perempuan misalnya, bisa menggait pemuda-pemuda yang lain, cowok-cowok yang lain berdasarkan dari acting dia misalnya di dalam YouTube-nya itu. Karena apa, dia kepingin manas-manasi pacarnya yang sering punya partner cantik-cantik ya di Jakarta misalnya, di kota besar yang lain seperti. Loh, ini saya malah curah kisah lagi. Padahal kepinginnya harusnya disimpan sendiri ya. Masalahnya begitu. Saya tidak bisa menahan diri karena apa? Dan itu sebenarnya semacam mekanik ya di dalam diri saya. Dengan menceritakan itu kepada teman, itu saya tinggal mengklarifikasi atau mengonfirmasi atau mengklarifikasi ketika saya ingin membuat sesuatu yang kebetulan ingat dengan kisah yang mirip seperti itu atau temanya cocok gitu. Nah, saya tinggal menelpon teman saya itu. Dulu pernah waktu kita di tim misalnya, atau kita minum kopi di Cikini, saya bercerita tentang ini, gimana ya detailnya itu setelah ini begini bagaimana gitu kan. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menitipkan ingatan ya, menitipkan ingatan. Nah, suatu hari pernah saya waktu itu ikut OD kampungnya Golagong di Serang, mungkin itu tahun 2010-an ya mungkin ya. Nah, saya berdua dengan Ucu Agustin ya, naik mobil karena saya butuh teman. Ucu, mau nggak nemenin aku ke Serang, ke tempatnya Rumah Dunia gitu? Oh, mau. Nah, kami berdua ke sana. Kemudian saya bercerita tentang banyak hal yang sedikit beraroma surrealistik ya. Di situ rupanya Ucu Agustin merekam dan suatu saat ya dia malah yang menelpon duluan. Mas Kev, waktu cerita di mobil itu ingat nggak waktu kita ke Serang? Oh ya, kenapa gitu? Boleh nggak itu menjadi ide cerpen saya? Oh, silakan aja. Nah, jadi ternyata itu malah bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarnya, dan kebetulan dia adalah seorang cerpenis misalnya gitu ya. Kemudian rasanya itu menjadi salah satu cerpen yang berada di dalam alis kumpulan cerpen Ucu Agustin itu, saya lupa ada kata alis ya. Nah, itu satu di antara cerpennya adalah yang bermula dari obrolan itu, dari ide saya. Saya yakin bahwa walaupun yang mendengarkan seorang cerpenis, seorang penyair, kemudian dia juga mengambil ide itu, menceritakan dalam cerpen dia, dalam puisi dia, saya yakin bahwa sudut pandangnya akan berbeda, gayanya akan berbeda, dan barangkali juga plotnya akan berbeda, tetapi mungkin idenya sama. Jadi tidak bermasalah buat saya. Saya tetap akan melakukan kebiasaan itu, dan kebiasaan itu memang tidak bisa diubah, nggak bisa ditahan-tahan. Bahkan ketika saya misalnya dengan Titik Kartitiani sedang bercanda juga tentang batik lah, tentang tanaman lah, tentang makanan, tentang kopi, tiba-tiba saya bisa mengandaikan sesuatu yang kemudian membuat kami tertawa bersama karena mungkin lucu, mungkin absurd, mungkin apa, dan itu sebenarnya saya sedang menitipkan kisah, curah kisah. Jangan lupa kalau pas bertemu dengan saya dan saya bercerita tentang banyak hal, itu saya sedang menitipkan ide atau gagasan.